lihat siapa yang datang. Tuan Zhang Qimahan, biarkan kami ibu dan anak hidup tenang. Aku takkan biarkan orang jahat ganggu ibu. Buyer Kilopaskin. Saudaraku tak sempat menikahimu saat hidup. Kini dia telah tiada. Aku harus penuhi wasiat terakhirnya. Menjadikanmu Pasangganya. Mulai, haha, sembahyang alam semesta, dunia. Tuan Zhang, ingat kau satu angkatan dengan Jinglong. Lepaskan kami ibu dan anak ini. Kau juga sebut Chen Jinglong si bajingan itu. Dia yang merenggutmu dari kakakku sejak awal. Hingga kakakku mati merana. Kalau dia tidak menghilang, sudah kubelah tubuhnya berkeping-keping. Tidak, bukan begitu. Aku selalu menyukai Jinglong. Kakakmu lah yang memaksaku. Diam kau sandal. Saudaraku sudah tiada. Masih juga kau fitnah. Sujud lagi. Kedua untuk leluhur. Jinglong, kau ada di mana? Selamatkan aku dan anak. Hei Xiao Chen, kau pulang. Cepat selamatkan istrimu dan anakmu. Mereka ditangkap Zhang Hao. Apa? Zhang Hao berani tangkap istri dan anakku? Leeching, hahaha. Bisa kau bebaskan aku dan Xiao Sui sekarang? Wanita bodoh. Lu family mirbat proyek dariku. Serahkan kalian berdua. Mau lari kemana lagi? Apa? Apa ku bilang tadi? Kau akan segera tahu. 3 anjing kirim si bajingan kecil ke keluarga Zhao kaya. Tuan muda masih menunggu jantung kecilnya. Jangan ambil jantung Xiao Sui, Tuan Zhang Qimahan. Asal kau lepaskan Xiao Sui, aku bisa lakukan apa saja. Lepaskan aku mau ibu. Ini takdirmu. Siapa suruh kau nikahi brengsek Chen Jinglong itu, lalu melahirkan si brengsek kecil? Xiao Shue. Lepaskan ibu, dasar jahat. Jangan ganggu ibuku. Berani melawan? Dasar Lanti. Saudaraku mati karena memikirkanmu. Kelihatannya enak. Eo buyer kesisapai. Lepaskan aku, binatang. Pejinggan. Kau cari mati. Chen Jinglong. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Tak kusangka kau datang sendiri. Jinglong, tinggalkan aku. Nyawa Xiao Sui setiap saat bisa terancam. Cepat selamatkan dia. Hei, semuanya sudah di sini. Pas datang buat di kubo bersama saudaraku. Bunuja antaku. Anjing kau. Apa yang kau lakukan? Di mana anak? Kau sampah masyarakat? Kenapa kau tiba-tiba jadi jahat? Aku ulangi lagi. Di mana anakku? Anakmu ada di keluarga Zhao. Kalau berani, temui keluarga Zhao sendiri. Xiao Sui mungkin tidak tertolong. Kenapa bisa begitu? Keluarga Zhao hebat? Kau terlalu bodoh. Keluarga Zhao besan dewa perang Zhenbei. Penguasa Haicheng. Ku beritahu, keluarga Zhao ada di Hotel Huatian sekarang. Mengadakan pesta untuk orang penting. Kau pergi, tak akan ada sisa jasadmu. Keluarga Zhao cuma angin lalu. Percuma Chen Jinglong membual di sini. Kalau mampu, pergilah sekarang. Tahun depan ku bakar hio untukmu. Bae. Akan kutunjukkan kenyataan sebenarnya. Yarrow. Kau tidak apa-apa? Turzhen, wah, acara hari ini benar-benar megah. Tadi saat aku datang, aku lihat semua elit biro keamananmu dikerahkan. Semangatnya luar biasa. Dewa Perang Zhenbei datang langsung ke Haicheng. Tentu biro keamanan harus siaga, mencegah hal tak terduga. Apa yang mungkin terjadi, bahkan orang gila sekalipun takkan bisa buat masalah di pesta penyambutan Dewa Perang Zhenbei keluarga Zhao. Setuju kan? Mana anggota keluarga Zhao pergi dari sini? Siapa berani datang buat masalah di sini? Hao, Anda kan Direktur Zheng. Saya Yarwo. Dulu pernah datang dengan kakek saya. Saya bukan mau buat masalah. Keluarga Zhao menahan anak saya. Saya mau temui anak saya. Omong kosong. Keluarga Zhao keluarga terpandang di Haicheng.
Mercenaries. Mustahil keluarga Zhao lakukan hal itu. Sebelum saya marah. Pergi. Sebaiknya bicara baik-baik dengan istriku, atau kau akan mati tanpa tahu penyebabnya. Kamu siapa? Tahu sedang bicara dengan siapa? Kau tak berhak tahu siapa saya. Saya datang untuk menghabisi urusan dengan keluarga Zhao. Bukan urusanmu. Sebaiknya pergi. Baik. Kurang ajar. Jangan pergi. Berapa yang terluka? Lihat Nyonya keluarga Zhao. Direktur Zheng, kudengar ada masalah di sini. Dewa Perang Zheng, segera tayang. Jika ini marahkan Dewa Perang. Kau senggap tenggang? Nenek mengajariku pelajaran. Bekerja untuk rakyat tidak bagus. Aku hampir mengusirnya. Kau yang bertanggung jawab di keluarga Zhao, kan? Terus kenapa? Baguslah kau kulik putriku, ya? Putrimu siapa? Anjing gila muncul tanpa alasan. Perhatikan baik-baik. Inikah anjing Zhaomu? Dia bilang langsung padaku keluarga Zhao menculik putriku. Berani memfitnah keluarga Zhao. Sayal. Diam-diam tak berguna. Kuberi 1 menit untuk kembalikan putri. Atau hari ini kuhancurkan keluarga Zhao Mu. Kau ini apa? Berani mengancam ibu keluarga Zhao. Saat akibatnya datang, kau akan tahu ini ancaman atau bukan. Kurasa kau cari mati. Jangan khawatir, ada Direktur Zheng di sini. Kita tak perlu turun tangan. Direktur Zheng, anjing gila ini menggigit sembarangan. Anda tahu harus bagaimana, kan? Nyonya tenang saja. Aku akan bawa dia pergi. Pulang dan lanjutkan tugas. Berjongkok dan tahan kepala Anda. Bagaimana jika aku tidak berjongkok? Jika kamu melawan penangkapan, aku akan menembakmu sekarang. Kau tak peduli anjing Zhao membunuh orang. Kau di sini mengarahkan senjata ke aku. Kau sangat membantu ya. Bangsat kau juga. Berani kau menembak? Jinglong berhenti bicara. Direktur Zheng, Jinglong bicara sembrono karena emosi sesaat. Tolong bebaskan dia. Kami pergi sekarang juga. Istri, kita tak perlu minta izinnya. Jika mereka tak bebaskan Xiao Sui hari ini, mereka semua harus mati. Suami, jangan marah. Kita tak bisa lawan keluarga. Aku tak mau terlibat denganmu. Tenang saja, istriku. Semut-semut ini tak bisa apa-apa padaku. Ya, aku serius. Xiao Sui akan baik-baik saja. Kurasa kalian sudah cukup. Aku tembak kau sekarang. Direktur Zheng, Kimahan bebaskan Jinglong. Ayo pergi. Tidak semudah itu pergi. Berani mencemarkan keluarga Zhao. Harus ada konflik putriku. Apalagi yang kalian mau? Artinya kaki kalian harus patah. Biarkan seluruh Haicheng melihat. Apa akibatnya menghina keluarga Zhao? Kalau tidak, brengsek macam apa lagi yang akan datang? Berani menumpang keluarga Zhao untuk mencari untung. Bagus, hanya dengan ucapanmu ini, bahkan Yun Jintian datang pun tak bisa selamatkanmu. Berani sekali menyebut nama Dewa Perang. Hari ini aku takkan membunuhmu. TAPI kepensiang ku takkan pedang. Tak hanya berani memanggil namanya, bahkan kusuruh dia berlutut hari ini. Dia pun harus patuh. Berani menghina Dewa Perang. Akan kuhancurkan kau. Berhenti bicara omong kosong. Kuberi waktu 3 detik terakhir. Lepaskan putriku sekarang. Aku akan hancurkan keluarga Zhao. Masih somong sebelum mati? 3. Captain Zhang. Tembak orang tak tahu diri ini. 2. 1. Dewa Perang Zhenbei datang. Lika, ada masalah apa? Sudah kukatakan, banquet hari ini sangat penting. Kenapa Ada main di sini? Kakak kepar, jangan salahkan aku. Salahkan orang yang nekat masuk itu. Dia menghina Anda tadi. Menyuruh Anda berlutut padanya. Siapa? Siapa berani mati begini? Aku. Mau menembakku? Chen Zanyi. Dewa Perang Zhenbei, Yun Jingtian datang menemui Chen Zanyi. Kenapa kau berlutut ke anak ini? Diam. Dr. Chen tak hanya menyelamatkan nyawa di militer, tapi beliau penyelamat hidupku. Aku anggap dia seperti saudara. Mengapa tak boleh berlutut padanya? Apa yang terjadi pada Dr. Chen? Berani sekali kau bertanya. Keluarga Zhao mengandalkan kekuatan berkeliaran semena-mena di Aiking. Tak hanya menculik putriku, tapi mengambil hatinya. Apa? Masalah seperti ini. Kau sangat berani. Sepupu. Jangan panggil aku Abang Ipar. Kau tak pantas.
Sang Dewa Perang, jangan percaya omongannya. Dia berbohong padamu. Diam. Siapa sebenarnya Dr. Chen Zhan? Mungkin berdusta. Kuperintahkan lepaskan putrinya sekarang. Jika kau serahkan si bocah bajingan itu, anakku tak punya bukankah ini sia-sia? Sama sekali tidak. Dewa Perang, aku tak culik putrinya. Pasti ada kesalahpahaman. Tak ada kesalahpahaman. Keluarga Zhao lah yang menculik putri Dr. Chen. Ibu, Masihkah Li keingin berkilah? Keluarga Zhao Miu pantas dibasmi. Dewa Perang, demi hubungan kekerabatan kedua keluarga kita, lepaskan keluarga Zhao. Dr. Chen telah menyelamatkan nyawaku, dan kau hampir membunuh putrinya. Dosamu tak termaafkan. Dr. Chen, aku juga sempat bingung, mohon maafkan aku. Mengganggu istri dan putriku, masih ingin membunuhku, masih mau kau minta maaf dariku? Keluarga Zhao tak akan hancur hari ini, aku ayah yang tak layak. Dan kau, serif yang mau jadi jongos, juga bukan hal yang baik. Dr. Chen, jangan khawatir. Sampah seperti ini pantas dibuang ke penjara bawah. Aku sadar salah, Dewa Perang. Bergenak mementaku, kau menghina Dr. Chen Zhan. Chen Zhanyi, kumohon maafkan aku. Kau juga tahu minta ampun. Kau lupa. Siapa yang menembakku seperti anjing gila? Rodiala, Ada. buang semua sampah ini ke penjara gelap. Jangan pernah dilepaskan. Petui perintah. Ya. Mohon ampun pada Dr. Chen Zhan. Mohon maafkan aku. Berani membunuh putriku, kau tak bisa dimaafkan. Ibu, kita pulang yuk. Xiao Sui takut. Jangan takut, Xiao Sui. Ayah akan segera bawa kamu dan ibu pulang. Sebagai Dewa Perang, tugasku membela negara. Jika ketahuan dan dilakukan lagi, nasibmu akan hancur. Ya. Terima kasih telah selamatkan putri. Ayo keluar dan bicara. Kaka kipar, kumon demi sepupuku. Kasihani keluarga Zhao. Dewa Perang, Xinjiang Utara berbeda. Kaisar memanggilmu buru-buru ke markas. Aku ada urusan penting. Demi isteriku yang masih saudaramu. Lapor ke kantor polisi dan serahkan diri sekarang. Atau jangan salahkan aku nanti. Baik. Kakak ipar akan turuti perintahmu. Ayo pergi. Yang ke langsung siapkan penyembak untukku. Aku sendiri yang akan bawa kembali si bajingan kecil itu. Tapi jika Nyonya lakukan ini, Dewa Perang Zhenbei akan hancurkan keluarga Zhao. Awan telah berlalu. Sekat APA? Apa nyawa anakku tak bisa diselamatkan? Ya. Nyonya benar. Segera kukerjakan. Tunggu sebentar. Ini Wan Changhai, Chen Zhanyi. Anda kenal saya? Anda lupa pernah di garis depan 2 tahun lalu? Anda selamatkan nyawa saya. Wan Changhai. Anda prajurit yang terluka di medan perang 2 tahun lalu. Benar? Kalau bukan karena Anda 2 tahun lalu, saya sudah mati di medan perang. Bongga. Mengapa bilang Anda selamatkan nyawa putri saya? Saya berutang budi. Wan Changhai tidak berani. Saya juga dengar ucapan Anda di balai jamuan. Itu inspirasinya. Menyelamatkan putri Anda. Budi ini, Wan Changhai sungguh tak berani. Satu kode tetap satu kode. Aku, Chen Jinglong, tak berutang budi seumur hidup. Bila perlu di kemudian hari, datang saja pada. Wan Changhai ucapkan terima kasih dulu pada Chen Zhanyi. Mau pulang? Saya antar pulang. Biarkan saya kirim ke neraka dulu. Anda tidak masuk penjara. Yun Jintian terlalu memanjakan. Sepertinya dia tak ingin jadi dewa perang lagi. Perbatasan berbeda. Kakak ipar akan hadang musuh. Mana sempat urusi hal sepele? Rupanya Yun Jintian punya tanggung jawab besar. Anda nyaris tak lolos. Berhenti ngawur dan tinggalkan putrimu. Saya bisa amankan nyawa suami istri. HMPH. Cuma kalian mau membunuhku? Kalian cari mati. Mari buktikan kemampuan kalian. Cundang mau membunuhku? Kalian cari mati. Coba tunjukkan kemampuan. Dokter perang kecil berani bicara kasar? Kau pikir kau dewa perang? Nyonya Zhao, saya Wan Changhai. Kita pernah bertemu. Dokter, Chen penyelamat saya. Tolong lihat wajah saya. Mari kita selesaikan baik-baik. Aku ingat, orang terkaya Hai Cheng?
Kau siapa? Keluarga Zhao masih mau kasih muka. Kau percaya atau tidak, kuhancurkan rumahmu dalam sekejap. Keluarga Zhao semakin semena-mena. Akan kuperlihatkan kezaminan. Jangkai Banadia. 3 tahun tak bertindak, kehormatan mati di tangan. Apa? Yang Ke? Kau dewa perang Zemi 3 tahun lalu. Jenderal utama 3 pasukan pemberani. Yang Ke? Sudah tahu reputasiku, berlutut dan matilah. Dr. Chen, bawa istri dan keponakanmu. Akan kuhalang dia. Sampah berani macam ini, kau cari kematian. Lepaskan atau kau mati seketika. Dokter perang berani ancam aku, Kebunuh dia, Jilaranmu. cari maut. Beranilah jadi juara pemberani. TK Yongguan. Aku ingin nyawa. Berani kau pamer kemampuan di hadapanku? Bagaimana dokter perang sepertimu bisa sepintar ini? Siapa kau sebenarnya? Aku adalah Raja Neraka. Lanjutkan, kalian berdua teruskan. Juma Semut. Aku tak ingin membunuh di depan putri. Atau kalian sudah jadi mayat sekarat. Kalau mau hidup, minggir dari sini. Jiang Kai, bukankah kau raja prajurit? Kenapa dokter perang saja tak bisa kau hadapi? Nyonya, anak ini aneh, tapi aku sudah siap. Kalau tak mau mati, berlututlah. Tata, setiap yang berani mengacungkan senjata padaku sudah tewas. Berani bersikap sombong di saat seperti ini, akan kukirim kau ke alam baca. Jangan tembak. Jangan lukai suamiku. Istriku Minggerla, Sanjata ini takkan melukiku. Suamiku, aku tahu kau ingin lindungi kami, tapi kami juga tak bisa kehilangan. Nyonya Zhao, kumohon ampuni suamiku dan anak-anakku. Suruh aku melakukan apapun juga. Dasar rendahan, kau tak layak cuci toilet keluarga Zhao. Ingin hidup? Serahkan anak perempuanmu. Berlutut di depan rumah Zhao selama 3 hari. Aku bisa berbelas kasih. Selamatkan nyawamu. Dasar jalang. Kau cari mati. Sekarat pun masih lancang mulut. Jiang Kai tembak dia. Siap, Nyonya. Jangan tembak. Kepala pelayan Wang, bukankah kusuruh jaga tuan kecil? Apa yang kau lakukan di sini? Nyonya, dokter bilang, kondisi tuan muda memburuk. Transplantasi jantung tak bisa menyelamatkannya. Tapi dokter juga bilang, hanya dokter perang Chen Jinglong yang bisa menyelamatkannya. Apa? Jika ada keperluan lain, silakan lanjutkan. Chen Jinglong, serahkan bajingan ini padaku. Pastikan dia mati tanpa kuburan. Tengsat, turunkan senjatamu. Minta maaf pada Dr. Chen Zhan. Tapi Nyonya, maksud Anda apa? Diam dan ikuti perintahku. Maafkan saya, Dr. Chen San. Dr. Chen, tadi hanya kesalahpahaman. Kabarnya kemampuan medis Anda luar biasa. Saya ingin meminta Anda menyelamatkan anak saya. Saya siap bayar 10 juta untuk konsultasi. Berlutut dulu baru bicara. Dr. Chen, saya sanggup bayar 100 juta untuk diagnosis. Ini uang seumur hidupmu takkan bisa kau raih. Saya minta kau berlutut saat bicara. Jangan kurang ajar. Jangan lupa nyawa keluargamu ada di tanganku. Berlutut atau mati. Dr. Chen, banyak jumlahnya. Tolong selamatkan anak saya. Keluarga jahat tak layak kena tembakanku. Pulanglah. Berhenti untukku. Hentikan aku lagi, bahkan di depan putri. Akan kubantai kalian semua. Dr. Chen, mobil saya di sana. Saya antar pulang. Terima kasih. Nyonya, harus bagaimana sekarang? Dokter perang biasa saja tak bisa ditaklukkan. Suamiku. Ada yang menggangguku. Siapa berani ganggu keluarga Zhao di Haicheng? Siapa dia? Dokter perang kecil bernama Chen Jinglong. Chen Jinglong ternyata dia. Suamiku. Kau kenal dia? Tidak. Tapi ke Kyoto aku temui keluarga Chai. Mereka suruh bunuh Chen Jinglong. Juga beri pegangan atas Chen Jinglong. Keluarga Chai adalah keluarga terkuat di kerajaan Tuhan. Mana mungkin dokter perang lawan keluarga Chai? Itu tak penting. Yang penting aku punya kendali atas Chen Jinglong. Dia pasti. Karena Dr. Chen Zhan mengirimmu ke. Kalau begitu aku pulang dulu. Hei,
Semuanya ada di sini. Makan dulu di atas sebelum pergi. Jangan kasar padaku. Hari ini kau banyak membantu. Hei, bagus itu. Aku tak akan sungkan lagi. Aku parkir mobil dulu. Kalian naik duluan. Ya sudah. Kakek, kenapa kau di sini? Camarilla. Jangan pukul ibuku. Kakek, kenapa pukul cucu? Liu Yaruo, berani sekali kau bertanya. Kau dan Chen Jinglong ributkan perjamuan Dewa Perang Z. Seluruh Haicheng tahu kekacauannya. Keluarga Liu sangat terluka karena... Xiao Sui, main ke kamar dulu. Nanti ayah Kariko. Baiklah. Silakan. Kak, kita ingin selamatkan Xiao Sui. Diamlah. Berani lakukan hal bodoh ini? Kau tahu akibatnya? Kau tahu akibatnya jika batnya memukul istriku? Dasar pekandeng. Mau nakutin siapa? Kau juga dapat bagian di pesta Dewa Perang, bukan? Dengar baik-baik. Keluarga Liu takkan pernah melepaskanmu. Kokira Akuakan membiarkan keluarga Liu. Katakan, siapa yang mau jual Yaruo dan Xiao Sui ke Sanghao? Ini ideku. Aku cari tempat layak untuk mereka. Tak tahu berterima kasih, malah menyalahkanku. Tempat layak? Cohoka kau. Sanghao mau nikahkan istriku dengan mayat. Aku juga ingin keluarga Zhao mengangkat jantung Xiao Sui. Hei, apa urusannya denganku? Bahkan jika mereka dibunuh, apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau ini siapa? Percaya atau tidak? Aku akan membunuh. Dasar pengecut, berani-beraninya kau pukul aku bertarung denganmu. Dua tamparan ini baru bunganya. Aku akan selesaikan hutang dengan keluarga Liu satu persatu. Chen Jinglong, beraninya kau pukul kekuku? Kau tak menghormatiku. Dazar Kurang Ajar. Mengapa aku harus peduli padamu? Beraninya bicara begitu padaku. Aku akan keluarkan kau dari keluarga Liu. Rebut kembali rumah ini. Kak, jangan. Kalau tak ada rumah, kita semua akan jadi... Aku perintahkan kau pergi dari sini sekarang. Kau ini apa? Sekarang giliranmu memerintahkanku. Tunggu sampai aku selesaikan urusan dengan keluarga Liu. Aku bisa pergi sendiri. Jangan bahas suami lagi. Aku tahu kau tekadaku akan dizalimi. Tapi aku tak mau Xiao Sui ikut kita hidup di jalanan. Jangan khawatir. Sayang, sekarang aku punya uang. Rumah seperti ini, bisa kau beli sebanyak yang kau mau. Berhenti menghiburku. Kau cuma dokter perang. Bagaimana bisa beli banyak rumah? Kalotak percaya padaku. Aku akan beli villa termahal di Haicheng sekarang. Aku hanya pecundang. Kau masih mau beli villa? Mending kalian cari tempat di kolong jembatan. Buruan cari spot bagus. Rupanya aku terlalu lunak sebelumnya. Harusnya Kirabek melakmu. Kakek, lihat Chen Jinlong. Sombong sekali dia. Chen Jinlong, ku beri kau kesempatan terakhir. Pergi sekarang atau kau akan kumasukkan penjara. Siapa berani kasar ke Dr. Chen? Apa sih orang terkaya 10.000 itu? Untuk apa kau kemari? Aku ingin menemui Dr. Chen Zhan. Dr. Chen? Dr. Chen yang mana? Maksudmu Chen Jinglong? Ya, Chen Jinglong penyelamat nyawaku. Siapapun yang berani menghinanya adalah musuh bebuyutanku. Oh, orang terkaya itu. Berani-beraninya aku. Sang penyelamatmu. Dia tamu termulia keluarga Liu kami. Berani-beraninya aku menyinggungnya. Bukannya tadi kau usir kami? Kenapa sekarang dia jadi yang paling dihormati? Jinglong, jangan marah. Kita semua keluarga. Jika ada yang ingin dibicarakan, tutup pintu dan bicaralah baik-baik. Jadi keluarga denganku? Kalian tak pantas. Sejak keluarga Liu menjual istri dan anakku, ikatan kita putus. Jinglong, ini semua salah paham. Salahku karena tidak jelas. Ini semua salah Yafi yang nekat. Benda sialan. Jinglong masih belum bersujud mengakui kesalahan? Kakek, mana mungkin aku bersujud pada pecundang? Keluarga Liu benar-benar ahli mendidik. Bahkan penyelamatku berani dihina. Jika keluarga Liu tidak bangkrut hari ini, artinya Wan Changhai tidak becus. Jangan. Kumohon jangan boikot keluarga Liu. Nanti keluarga kami jadi gelandangan. Kalian masih ada waktu. Cari tempat di kolong jembatan. Anggota keluarga Liu begitu banyak. Nanti tidak kebagian tempat. Kau. Benda sialan. Sujud dan bersembahyang ini. Berlutut dan bersujud. Maaf, saya tunanetra. Saya tak tahu Anda penyelamat orang terkaya. Mohon maafkan saya. Jinglong, beri jalan hidup keluarga Liu.
Saya juga bersimpuh. Beri kesempatan keluarga Liu hidup. Apa keluarga Liu biarkan istri dan anakku hidup? Andai saya tak kembali tepat waktu, Yaruo dan Xiao Sui mungkin sudah jadi korban. Maka keluarga Liu pantas binasa. Kebencian di hatiku tak bisa hilang. Kakek Yaruo tahu dia bersalah. Demi nenekmu, bujuk Jinglong lepaskan keluarga Liu. Suamiku. Kalau tidak, Istri, jika hari ini kubebaskan, mereka akan semakin sombong nanti. Ini semua salahmu. Andai kau tak mengambil keputusan, keluarga Liu takkan jadi seperti ini. Kakek serahkan Liu Yaruo ke Zhang Hao. Kau juga setuju. Diam kau, percaya atau tidak, ku buat keluargamu kawini mayat. Ide bagus. Jika kau bisa kawinkan Liu Yafei ke mayat, aku bisa pertimbangkan kasih kesempatan. Sebaiknya kau minta kesempatan Jinglong, kan? Siapaku? Keluarga Zhao Wushuang. Apa Anda ketua Zhao dari kamar dagang Haicheng? Ketua Zhao. Chen Jinglong. Dia tak mau menghormati keluarga. Jangan biarkan dia pergi. Hei, Ketua Zhao, masalah antara Dr. Chen Zhan dan keluarga Liu ini, itu semua salah paham. Wan Shanghai, berani-beraninya kau baik hari di hadapanku? Minggerlah kau. Ketua kamar dagang biasa berlagak sombong? Luyakah akan sedra, kau tahu. Sekarang berlutut dan minta maaf. Aku masih bisa beri jalan selamat. Atau tunggu aku yang bertindak. Dewa perang tak bisa selamatkanmu. Baik, aku lihat apa yang bisa kau lakukan. Jangan menyesal nanti. Serahkan padanya. Bagaimana benda ini bisa jatuh ke tanganmu? Sekarang aku tahu rasa takut. Dokumen ini bukti kau membunuh 3 tahun lalu. Begitu ku serahkan ke kepolisian, kau pasti mati. Pantesan Chen Jinglong Hailang tiba-tiba santuhun laler. Ternyata kabur dari kejahatan. Liu Yaruo. Kukira kau nikah dengan pecundang. Ternyata kau nikah dengan pembunuh? tidak mungkin. Jinglong tak mungkin membenar. Ini pasti salah paham. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Aku memang membunuh 3 tahun lalu. Tapi dia ponta mati. Boka, berkila. Polisi sudah menunggu di bawah. Cukup 1 telepon dariku. Mereka langsung datang menangkap. Dewa perang tak lindungi pembunuh. Presiden Zhao, saya mohon bebaskan Jinglong. Aku dan putriku tak bisa hidup tanpanya. Suruh dia berlutut dulu bicara denganku. Presiden Zhao, saya berlutut mohonkan suami. Berdiri. Jangan berlutut. Telepon polisi sekarang juga. Akan kulihat siapa berani tangkap aku. Kurang ajar kau. Kau yang undang masalah. Lalu, hubungi polisi. Chen Jinglong, tunggu kamu akan masuk penjara. Jinglong, kau terlalu gegabah. Kalau kau di penjara, bagaimana nasib Xiao Sui nanti? Tenang saja, istri, tak ada yang bisa menangkap. Jinglong, kau cuma mantan dokter perang. Sheriff mau menangkapmu, kau tak bisa lawan. Wanita ini lumayan pintar. Sayang aku nikahi si bodoh perusak diri. Siapa yang bodoh? Nanti kita lihat. Omong-omong, keluarga Zhao tamat hari ini. Sheriff Chen Jinglong segera datang. Kulihat sampai kapan kau bisa keras kepala. Presiden Zhao, siapa tersangka pembunuh yang kau laporkan? Jia pelakunya. 6. Berichen solinania keskiviko Sheriff. Chen Jinglong, kau tersangka pembunuhan. Ikut aku ke kantor Sheriff untuk pemeriksaan. Aku tidak akan ikut denganmu. Berani-beraninya melawan Sheriff, kalau melawan penangkapan. Sheriff akan menembakmu di tempat. Aku tidak bilang akan melawan penangkapan. Haha. Kalau begitu langsung masuk penjara. Istri dan anak perempuanmu akan kuserahkan pada orang untuk menjaganya. Berani mengancam istri dan anakku. Kau cari mati. Apa yang bisa kau lakukan selain marah? Sheriff menangkap. Angkat tangan. Jangan bergerak. Angkat tangan sekarang. Santai saja. Aku cuma ingin menunjukkan sesuatu. Sekarat. Apa gunanya kau menunjukkan apapun pada Sheriff sekarang?
Tian Chin, maafkan saya telah menyinggung Anda. Kau memberi hormat ke kriminal? Kau ingin menutupi kejahatannya? Presiden Zhao, jangan bicara sembarangan. Tian Chin menyerahkan surat pengampunan. Hanya yang berjasa besar bagi negara bisa mendapatkannya. Tian Chin adalah pahlawan. Dia bukan pembunuh. Pahlawan palsu. Dia hanya dokter perang rendahan. Untuk apa? Pengampunan ini jelas-jelas palsu. Aku pernah melihat dekret pengampunan. Aku berani jamin dengan nyawaku. Pengampunan ini pasti asli. Dan Presiden Zhao, aku peringatkan kau, berani menghina pahlawan. Jika tidak, sekalipun kau berkuasa, aku akan tangkap kau seketika. Sheriff kampung berani memperingatkanku. Kau tidak ingin hidup lagi? Presiden Zhao, jika tak puas padaku, kau bisa mengadu kapan saja. Tapi jangan pernah hina pahlawan. Tian Chin, maafkan saya hari ini. Kantor Sheriff ada tugas lain. Saya permisi dulu. Boka, tunggulah aku. Aku takkan biarkan kau pergi. Berhenti. Apaku kau izinkan pergi? Dokter perang rendahan. Kau tak bisa halangi aku pergi. Berikan kesempatanmu untuk mengaku. Jika tidak, lalu apa? Dokter kecil, di mata keluarga Zhao, kau hanya semut. rupanya kau sangat percaya kekuatan keluarga Zhao. Maka aku akan hancurkan keluarga Zhao. Kau ingin menghancurkan keluarga Zhao-ku? Benar. Hanya aku. Aku akan menunggu di sini. Kau mau menghancurkan keluarga Zhao dan memperlihatkannya padaku. Kau kenal keluarga Zhao di Haicheng? Dalam 10 menit, keluarga Zhao harus kehilangan segalanya. Konyol, 4 keluarga besar di Kyoto pun tak berani bilang bisa hancurkan keluarga Zhao dalam 10 menit. Kau siapa? Begini, kau pikir kenal orang terkaya itu istimewa? Di mata Presiden Zhao, kau cuma orang kere, lebih baik dari mengais sampah. Kau cukup pintar, datang kerja di grup Zhao ku nanti. Terima kasih, Presiden Zhao. Kakek, tolong berterima kasih pada Presiden. Jika Presiden Zhao bisa mendukung keluarga Liu kami. Orang terkaya? Omong kosong. Hei ayah. Terima kasih Presiden Zhao beri kesempatan cucuku. Benar-benar sarang ular dan tikus. Tidak takut keluarga Zhao hancur nanti. Kau akan menarik keluarga Liu ke lubang? Dasar pekandeng. Kau pikir bisa menghancurkan keluarga Zhao? Oh, Liaro. Ada waktu, bawa suamimu periksa otaknya. Kurasa ada masalah di sini. Jangan kau hina Jinglong. Apa aku salah? Kalau otaknya tak bermasalah, mana mungkin bilang bisa hancurkan keluarga Zhao? Apa? Cara licik apa yang kau gunakan bisa membuat perusahaan Zhao hancur dalam semenit. Saham kami merugi lebih dari 1 miliar. Tak perlu kau tahu. Cukup tahu bahwa keluarga Zhao sudah tamat. Jangan terlalu cepat puas. Kau tak bisa bayangkan kekuatan keluarga Zhao. 1 miliar dolar. Sanggup aku tanggung rugi. Kau masih belum mengerti. Ini baru permulaan. Ketua Dewan sedang tidak baik. Grup Zhao kita sudah bangkrut. Apa yang terjadi lagi? Jelaskan. Semua proyek dihentikan. Bank manaji hadong. Grup Zhao akan bangkrut. Kau ini siapa sebenarnya? Dokter perang. Mustahil punya energi sekuat ini. Aku adalah neraka hidup. Orang terakhir yang harus kau ganggu. Omong kosong. Meski grup bangkrut, selama aku masih ketua Dewan Kamar Dagang Haicheng, keluarga Zhao bisa bangkit dalam sekejap. Maksudku, aku ingin keluarga Zhao bangkrut. Kau tak bisa jadi ketua. Ketua Kamar Dagang ditunjuk oleh Kamar Dagang Pusat Kerajaan Tuhan. Kau tak bisa pecat aku. Belum tentu. Sek Jinyo, mengapa kau di sini? Zhao Washuan, kau dipecat. Mungkin. Aku sudah banyak berkontribusi ke Kamar Dagang. Mustahil memecatku. Lihat baik-baik, ini surat pemecatan resmi dari Kamar Dagang. Aku benar-benar dipecat. Apa yang sedang terjadi? Aku hanya bisa bilang, kau menghina orang yang tak boleh kau sentuh. Orang yang tak pantas dihina? Kau yang menyuruh Kamar Dagang memecatku? Ini akibatnya kalau ganggu aku. Bagaimana mungkin? Dia cuma mantan dokter perang. Dari mana energi sekuat itu? Imang Energiku. Kau yang berpikiran sempit mana bakal paham. Bukannya keluarga Liu mau bergabung dengan keluarga Zhao, mati saja bersama Zhao.
Jinglong. Jangan salah paham, kita masih keluarga. Mana mungkin keluarga Liu berkomplot lawanmu? Diam. Si rambut liar. Sekarang kau tahu harus bagaimana. Chen Zanyi, Zhao Wushuang sudah sadar salah. Kumahan Empinaila, lepaskan. Caron. Siapa yang memberimu barang di berkas ini? Dia putra tertua keluarga Chei di Kyoto. Keluarga, ke benar-benar penuh masalah. Dr. Chen, saya sudah ceritakan semua. Bisakah saya kembali ke kamar dagang? Keluarga Zhao sok kuasa dan semena-mena. Aku masih mau membiarkanmu hidup. Berbasa-basi sebanyak apapun. Kau akan mati. Pulang dan beritahu bos, dilarang seumur hidup. Keluarga Zhao Liu. Jinglong. Aku tak punya mata. Berikan keluarga Liu kesempatan lagi. Pergi dari sini. Keluarga Zhao sudah tamat. Keluarga Zhao benar-benar hancur. Si Roize, kenapa kau di sini? Dasar sampah, sudah kuberi bukti kesalahan Chen Jinglong, tapi kau tetap tak bisa menjatuhkannya. Kaisao, aku tak berguna. Diam. Aku beri kesempatan lagi. Cari orang bernama Liu Peiqiang. Chen Jinglong, kau belum hancur kah? Tidak lucu. Oke, iya. Anak kucing lucu. Saya yang angkat telepon. Halo, siapa? Halo, apakah ini Chen Jinglong? Saya Liu Peiqiang. Pak Liu? Lama tidak bertemu. Apa kabar? Saya baru kembali ke Kota Naga. Saya masih ingin meluangkan waktu menemui Bapak. Jinglong, istrimu di rumah sakit. Saya ingin meminjam uang darimu. Ibu sedang sakit. Jangan khawatir. Saya segera ke sana. Pak Guru, kenapa Bapak di sini? Ini siapa? Saya Yi Jianwen. Saya dulu murid Bapak. Wajar kalau lupa. Bagaimana dengan kelasmu? Ada ratusan profesor kedokteran. Maaf. Saya buru-buru menemui pasien dulu. Pak Guru, silakan urus dulu, Pak. Saya direktur rumah sakit ini. Kalau perlu apa-apa, bilang saja. Dr. Zhang, saya mohon, tolong jangan hentikan obat istri saya. Dia meninggal saat berhenti minum obat. Kalau semua pasien seperti Anda, Bagaimana rumah sakit bisa beroperasi? Deposit Anda habis. Saya harus menghentikan. Lepaskan ventilator. Dr. Zhang, Dr. Zhang, saya mohon. Ayo. pergi kau dari sini. Pak Liu, Anda baik-baik saja? KKPA, Jinglong, bayarkan tagihan medis Pak Guru. Atau, dokter akan melepas masker oksigen istrimu. Pak Liu, jangan khawatir. Serahkan pada saya. Apa kau tak melepas tabung oksigen istriku sama dengan membunuh? Kau pukul aku. Aku akan panggil satpam. Aku tanya apa kau tak jawab aku. Aku tahu. Lalu, siapa yang bikin dia tak bisa bayar tagihan? Berapa tagihan medisnya? 500 juta. Kenapa? 500.000. Dr. Chong, Buchanan Catania 50.000. Cup 50.000. Sekarang, 500,000. Kalau tak bayar, obat nenek tua ini akan ku-stop. Biarkan dia mati. 500.000. Baiklah, sekarang berlutut dan minta maaf pada istri. Apa kau tahu berapa besar 500.000? Itu bisa bangun rumah di kampung halaman. Kau bisa keluarkan 500.000 semudah ini? Sekarang minta maaf pada istriku. Minta maaf pada istri. Bocah kecil, kau tamat. Dan si tua di ranjang rumah sakit ini. Kau tak bisa bayar tagihan medis. Kusuru satpam mengizernia. Menunggu mati. Lihat baik-baik. 500.000 sudah kubayar untuk tagihan medis. Kau benar memberi 500.000? Minta maaf sekarang. Mimpi. Bahkan jika kau beri 500.000, aku takkan sujud padanya.
Mainte à Maf c'est 40. Jika tak sujud, kau mati. Aku sujud. Aku sujud. Berhenti. Kuberikan kau pergi. Mau apa lagi? Tunjukkan rencana operasi ibu kandungku. Copam. Kau tambah keras kepala. Kohan Kirken Jijimu. Ini versi digital protokol bedah. Tak paham satu kata pun? Jangan sok jago kalau tak bisa. Kembalikan ponselku. Siapa yang melakukan operasi? Tentu saja. Bagaimana hasilnya? Kau terkesan dengan rencanaku? Rencana seperti ini hanya layak dibuang ke tempat sampah. Apa katamu? Dekan yang menyetujui rencana operasiku bilang tak masalah. Apa hakmu, orang awam, mempertanyakanku? Aku sudah belajar kedokteran bertahun-tahun. Kau orang pertama yang sebutku amatir. Kau juga dokter? Siapa gurumu? Orang sampah seperti Tak Pantata Unamaguruk. Jangan bicara omong kosong. Kurasa gurumu tidak kompeten. Makanya kau takut sebut namanya. Tahukah kau siapa guruku? Dakin Yi Changwen. Aku tak tahu apakah gurumu sudah pergi. Astaga, andai dia mau beri aku petunjuk lagi, kemampuanku dalam medis bisa naik ke level berikutnya. Yi Jianwen bukan siapa-siapa. Kau benar-benar bodoh. Karena kau juga dokter. Pasti pernah dengar, Chen Jinglong, ahli bedah nomor 1 di dunia. Ya. Terus? Dekan Yi murid langsung dokter perang Chen Jinglong. Berani kau sebut Dekan Yi bukan siapa-siapa? Pejingen. Dekan, kenapa Anda mau menghajar mati kau? Ya ampun. Dekan, kenapa tendang saya? Jangan libatkan saya. Saya cuma belajar beberapa kali dari guru. Kapan saya jadi murid langsungnya? Apa yang lucu? Saya tetap dokter medis. Lebih mumpuni dari caramu sembarangan. Dasar anak kurang. Berani-beraninya bicara ke guruku? Tikan, apa? Dia dokter Chen Han. Omong kosong, masa bisa begitu? Saya tak bisa meminta maaf ke guru. Chen Zhan Yi, maaf, salah saya tidak kenal Taishan, menyinggungmu. Dekan Yi, saya mau buat rencana operasi istri sendiri. Boleh saya yang mengoperasi? Tentu saja boleh. Tapi kondisi istri saya cukup parah. Apa masih sempat buat rencana baru? Tak masalah. Saya akan beri resep. Ini bisa stabilkan kondisi ibu guru. Bagus, kali ini saya bisa lihat caramu operasi. Dengan senang hati. Bisa pinjam ruanganmu? Baik. Silakan lewat sini. Pak Liu, saya sibuk dulu. Cepat pergilah. Dr. Chen, setelah istri Anda minum obat, Jia. Apa yang terjadi dengan istriku? Dia meninggal. Apa? Nyonya, apa yang terjadi padanya? Apakah dia sudah meninggal? Kau brengsek masih berani muncul di sini. Kau membunuh istrimu sendiri. Guru, izinkan saya melihat istri saya dulu. Apa maksudmu? Istri Anda sudah meninggal. Mau apa lagi? Pergi dari sini. Jangan pernah muncul lagi. Dr. Chen, pasien langsung meninggal setelah minum obat resepan Anda. Apa penjelasan Anda? Apa Anda sengaja membunuh orang? Sang Yo Cheng, omong kosong apa ini? Bagaimana mungkin guru membunuh orang? Dekan, ini salah. Dr. Chen adalah ahli bedah terbaik dunia, ahli farmakologi ulung. Kalau bukan sengaja, kenapa pasien minum obat resepannya lalu meninggal, langsung tewas? Hanya ada dua kemungkinan. Chen Jinglong dokter gadungan, atau dia sengaja melakukannya. Menurutmu mana yang mungkin? Dekan, bagaimanapun keadaannya, ada orang meninggal di rumah sakit kita. Kita harus laporkan ke sheriff. Tidak, sampai penyebab kematian jelas. Saya tak akan biarkan main-main. Dekani, kesangat berkuat. Ini menyangkut rumah sakit saya. Bukan kau yang menentukan. Dekan kecil berani membantahku? Nanti aku yang akan menyelesaikan ini. Dr. Chen, orang-orang berpengaruh itu mengidolakan keahlianmu.
Tapi kau malah membunuh pasien? Jika ini tersebar, reputasi menghangur. Aku paham. Ini skenariomu. Keluarga Chai yang mendalangi. Ya, rupanya ada orang Chai yang datang ke Haicheng. Aku tak paham omonganmu. Jika tak ingin hancur, segera tanda tangani dokumen ini. Surat pernyataan malpraktik medis. Rupanya kau ingin membenarkan tuduhan pembunuhanku? Kira-kira aku mau tanda tangan? Itu pilihanmu. Wartawanku sudah di luar. Jika ku ungkap, akhirnya lebih buruk. Lebih baik terima baik-baik dan tanda tangani sendiri. Baik, kau memang tak tahu malu. Jangan salahkan aku nanti. Wartawan Han, silakan masuk. Wartawan Korea, dokter gadungan ini membunuh istrinya dengan obat. Tolong ekspos kelakuannya. Sebagai jurnalis, aku akan beberkan kelakuan dokter gadungan. Obat yang saya berikan tadi sesuai resep Anda, kan? Aku ini. Kau cukup jujur, tapi begani masalahnya. Tak bisa dibantah. Wartawan Korea itu awalnya mengikuti rencanaku. Itu bisa menyembuhkan pasien. Tapi dokter gadungan ini mengandalkan reputasinya, mengubah rencana operasi, lalu memberi obat sembarangan. Begitu pasiennya meninggal mendadak. Pak, bagaimana bisa kau lakukan hal hina begini? Hanya segitu buktimu? Apa katamu? Sepertinya keluarga Chai tidak akan muncul. Kalau begitu, tak perlu aku temani sandiwara. Apa kau sudah gila? Bicara ngawur. Zhao Wushuang yang suruh kau racuni istriku, kan? Omong kosong apa ini? Tak ada bukti. Awas kagegat kau. Gugat saja. Kau pikir ini film? Mau bukti? Akan kubuktikan. Wartawan Korea pinjam sapu tangan. Botol yang kau pakai untuk wadah racun. Bukan. Botol ini isinya obat batuk. Kalau begitu, minum saja sirup obat batuk ini. Jangan. Aku mengaku Zhao Wushuang memaksaku meracuninya. Dia ketua kamar dagang. Aku tak berani melawan. Zhao, kau mau mengaku? Mengaku apa? Katanya aku yang menyuruh. Itu buktinya. Kalau bukan kau yang menyuruh, mana mungkin kebetulan begini? Lagi pula bawa wartawan. Ini kebetulan. Masa karena aku bawa wartawan ke RS? Fonis saja aku pembunuh. Dazar Otakudang. Kotak Sadar. Sidik jarimu ada di botol ini. Aku malas urusimu. Aku pulang. Aku mau pergi. Astaga. Masuk semaumu, pergi sesukamu. Kau keterlaluan. Kakiku mati rasa. Apa yang kau lakukan? Aku hanya tekan titik akupunkturmu. Dia lumpuh selamanya. Jangan takut. Mana orang yang bilang keluarga Chai datang ke Haicheng? Yang bilang keluarga Chai datang ke Haicheng? Kira saya akan memberitahumu? Terserah kamu. Ya, aku tutup saluran energimu. Sakitnya menusuk sampai ke sumsum tulang. Kalau tak mau mati kesakitan, jujur saja katakan padaku. Sudah aku bilang mereka di Hotel Shenghua. Saatnya menghadap keluarga Chai untuk klarifikasi. Guru Liu, jangan bersedih. Nyatanya, nyonyanya sendiri. Cukup. Jangan berpura-pura kasihan. Mereka semua datang karena kamu. Bisa dibilang kau yang bunuh istriku. Hei Bapak tua, Bapak tak boleh bicara begitu. Kalau bukan karena guru, Bapak bahkan tak bisa operasi. Ini kan memperpanjang umur Bapak. Chen Jinglong, jelarali beda terbaikmu sia-sia. Bahkan orang tuamu sendiri tak tertolong. Jika aku jadi mending bunuh diri pakai tahu. Siapa bilang aku tak bisa ditolong? Apa kamu masih bisa hidupkan orang mati? Perhatikan baik-baik. Hidupkan orang mati. Hidup kembali dari kematian. Aku hanya mengambil langkah pencegahan, agar istriku tak jadi korban pembunuhan. Itu mustahil. Mana mungkin ada keahlian medis sehebat itu? Kurang ajar. Nantikan penjara. Laporkan pada Sheriff. Rencana operasi sudah ada di mejamu. Ikuti saja rencana itu. Tak masalah. Mengerti.
Jinglong, Guru, aku turut berduka. Juanshen, Ada sesuatu. aku ingin meminta maaf padamu. Maafkan aku yang hampir menuduhmu. Aku ingin mentraktirmu makan. Apa kamu ada waktu? Istriku sedang sibuk menjemputku. Istriku, kenapa kau di sini? Aku merindukanmu. Ayo pulang. Zhao Wushuang benar-benar lebih bodoh dari babi. Tuan muda, kita kembali ke Kyoto dulu. Pertemuan aliansi 4 keluarga besar Kyoto. Yang mulia ingin kehadiranmu. Nanti masih ada waktu untuk menghadapi Chen Jinglong. Carikan pembunuh bayaran terbaik sebelum aku pulang. Hati-hati. Kamu baik-baik saja? Suami, ada apa? Nanti aku jelaskan. Kamu pulang dulu. Ada orang yang nekat. Akan ku selesaikan. Sayang sekali. Maaf meleset. Sasarannya sangat waspada, dan dia sangat ahli. Hanya istrinya yang terluka. Setidaknya tidak kesia-sia. Segera mundur. Jangan sampai ketahuan. Uang akan segera ditransfer ke rekeningmu. Jangan khawatir, tak ada yang bisa menangkapku. Hei, bagaimana kamu bisa sampai di sini secepat ini? Apa keluarga Chai yang menyuruhmu? Tan dengan itu. Tampaknya keluarga Chai benar. Chen Gan Panatu. Keluarga Chai bagai surga. Ada jalan kau tak ambil. Neraka tak berpintu, kau malah masuk. Tuan, barang bawaan sudah siap. Ini dia. Aku tak menyangka, setelah berbagai rencana, Chen Jinglong masih kabur. Tuan, tidak masalah. Chen Jinglong sudah dikeluarkan dari militer. Kita punya kesempatan bagus untuk menghadapinya. Tuan muda, apa Tuan baik-baik saja? Tuan muda. Pernah dengar naga mati jika menyentuh sisiknya? Chen Jinglong, Apa yang kau mau? Kosakiti istriku. Akan kubunuh kau. Kau lukai saudaraku. Bagaimana kita selesaikan ini? Chai Xingbang menjual rahasia militer ke negara musuh untuk uang. Dia sudah mati. Kau keterlaluan. Chen Jinglong dan Garla. Dulu keluarga Chai masih segan padamu. Kini 4 keluarga besar Kyoto bersatu. Bereningnya kau. Tak ada yang bisa melindungimu. Tertawakan aku. Apa Chen Jinglong butuh orang lain untuk lindungi dia? Tapi ucapanmu mengingatkan. Aku ingin hidup tenang. Membunuhmu tak cukup. Maksudmu? Bukannya Kosonga percaya pada empaquet keluarga besar? Telepon mereka minta tolong selamatkan. Kubunuh semua 4 keluarga di hadapanmu. Ini yang kau katakan. Paman Fu, hubungi ayahku. Chen Jinglong, kau keterlaluan. Lau Kai, ada masalah apa? Dia tahan anakku di kota naga. Mereka mau 4 keluarga tebus mereka. Keterlaluan. Berani dia abaikan 4 keluarga besar kita. Kali ini, jangan biarkan dia lolos. Benar, kawan. Aku akan ke kota naga. Kakang Jiang, jangan halangi aku. Ya? Tidak. Tentu tidak. Chen Jinglong sengaja memprovokasi kita. Kekuatan empar besar. Aku juga tak tahan. Lalu kenapa kau menahanku? Mau? Silakan. Tapi bersiaplah. Kemampuan Chen Jinglong cukup mumpuni. Pengawal biasa bukan lawannya. Maka usulku atas nama 4 keluarga besar. Undang Dewa Perang Kitian, petarung kedua kerajaan surgawi. Setuju, Chen Jinglong memanfaatkan latar belakang militernya. Sudah berkali-kali meledek. Kali ini harus kita habisi. Baik, segera kuhubungi Dewa Perang Kitian. Lebih baik jika Raja Swantian bisa diundang. Itu petarung nomor 1 di dunia. Raja Swantian pakai topeng sepanjang tahun. Tak ada yang tahu wajahnya selain Kaisar. Hanya bisa ditemui lewat perintah Kaisar. Resikonya terlalu besar.
Benar. Urusan Chen Jinglong saja. Dewa perang sudah cukup. Ini gara-gara keluarga Cai. Kali ini aku ikut Dewa Perang Kitian. Ayah? Chen Jinglong, berani lukai anakku. Akan kusikat kamu. Kau senggap? Dulu kaisar dan militer sudah baik padamu. Aku masih kasih muka. Sekarang, 4 keluarga bersatu. Tak ada yang bisa lindungimu di kerajaan ini. Bagaimana jika Raja Suantian? Jika itu Raja Suantian, Aku tentu tak berani menyinggung Raja Suantian. Tapi dia hanya lihat naga tanpa ekornya. 4 keluarga besar pun sulit mengundangnya keluar. Apalagi kau yang cuma tabib perang kecil. Mengajak Dewa Perang membasmi pencuri. Wahahaha. Kau juga pahlawan negara. Jika kau potong kedua lenganmu, aku bisa beri keringanan. Biarkan kau pergi. negara mendukungmu sebagai dewa perang. Mengapa bantu 4 keluarga besar? 4 keluarga di Kyoto sangat berkuasa. Dengan dukungan mereka, aku bisa selangkah lebih dekat. Jadi kau ingin jadi kaisar agung? Kau seperti anjing makan tulang, gigit ekor sendiri. Tampaknya tak ada bedanya. Kurang ajar. Karena kau tak bisa diajak baik, maka aku harus membunuhmu. Wahaha, kau mau bunuh aku? Mimpi. Coba saja. Lihat siapa yang tewas. Kau cari mati. Kau ini siapa sebenarnya? Bagaimana kau tahu kelemahan jurusku? Melihat jurus kucing pincang, mencari kelemahan itumu, kelemahan kungfu kucing lumpuhmu, kelemahan ilmu bela diri mudah terlihat. Kau bahkan bukan lawan Chen Jinglong, bagaimana mungkin? Hanya Raja Suantian yang bisa mengalahkan, aku pasti lengah tak, makanya dia bisa serang diam-diam. Chen Jinglong suruh aku pergi dengan Xingye. 4 keluarga besar berhenti di sini. Mau apa? Mau mempermalukanku? Tergantung apakah kau mampu, karena mereka sudah di sini semua. Jangan pergi. Mau apa lagi? Balas dendam. Bunuh kau. Chen Jinglong. Jangan paksa aku. Kuambil separuh aset keluarga Xie. Minta Raja Suantian bertindak. Kau yang akan mati. Baik, ku beri kau kesempatan. Pangil dia ke sini. Kaisar, keluarga Cai bersedia bayar separuh aset. Mohon Raja Suantian bertindak. Bisa. Tapi harus tanya Raja Suantian dulu. Chen Jinglong. Kau akan menyesal nanti. Kau yang mati. Hormat padamu, Kaisar. Raja Cai bersedia menyerahkan separuh harta mereka. Lakukanlah, aku tak tahu pendapat. Ada uang untuk mengisi kas negara. Tentu saja ku mau. Tapi kau harus tanya kepala keluarga Cai dulu. Apakah kau... Kau adalah Raja Suantian. Bagaimana pendapatmu? Topeng langit misterius ini berkuasa selama jutaan tahun. Ribuan kuda dan pasukan kabar dari Shintian. Ternyata Raja Suantian dan Dr. Chen adalah orang yang sama. Keluarga Cai Raja Suantian tahu kesalahannya. Kaisar. Keluarga Cai ingin membunuhku. Menurutmu harus bagaimana? Simua Tersra Paduka. Paduka, demi pengabdianku selama ini pada negara. Ampunilah hamba sekali ini. Ces 40 coups barus mainta en pain. Ku kenakan topeng ini, agar bisa hidup tenang setelah pensiun dari militer. Tapi kalian bajingan, memaksaku untuk membunuh. Paduka, Ampunilah. Ampun Paduka. Paduka, Ampunilah. Kai Singgi. Kau kirim orang lukai istriku. Matilah kau. Dasar bajingan. Berani-beraninya kau. Bahkan jika kau pukuli sampai mati hari ini, keluarga Cai takkan kulepas. Kau hancurkan keluarga Cai ke jurang kehancuran. Pistol rusak mau bunuh aku? Naif. Mayat di mana-mana. Kenapa aku harus bertarung? Kau pantas lawan aku. Memalukan. Zhao Aotian dicabut gelar dewa perangnya, dijebloskan ke penjara Kuhan. Hukuman seumur hidup. Semua aset keluarga Cai disita negara. Cai Xingye dan anteknya dihukum mati. Raja sadar kesalahan. Ampunilah hamba. Tak kubunuh kau sudah merupakan belas kasih. Bicara lagi, ku tampar sampai mati.
Pemimpin, Raja Swantian, muncul di kota naga. Sudah 2 tahun kami cari. Akhirnya ada kabarnya. Tampaknya rumor itu benar. Raja Swantian memang asli kota naga. Raja Swantian sangat rendah profil. Antum Keluarga, Keberbuagadu. Bisa-bisa kita tak dapat kabarnya. Sudah ketahui identitas asli Raja Swantian? Belum, tapi aku tahu yang bisa bantu cari Raja Swantian. Siapa? Sudah pernah kutemu. Dia dulu dokter perang terbaik kerajaan Tuhan sebelum pensiun. Aku mendekatinya sebagai jurnalis baru-baru ini, tapi dia terlalu hati-hati, tidak memberiku kesempatan. Lalu apa hubungannya dengan Raja Swantian? Keluarga Chai datang ke Dragon City untuk menghadapi Chen Jinglong. Tak Disanka, Malamenari Récupération Raja Xianxian. Keluarga Chai dihancurkan. Shen Jinglong Selama. Pasti Raja Swantian yang melindunginya. Mungkin Shen Jinglong adalah Raja Shintian? Mustahil. Aku sudah berinteraksi dengan Chen Jinglong. Dia tidak lemah. Tapi jauh dari level Raja Swantian. Jadi apa rencanamu? Kekuatan kita di kerajaan Tuhan terbatas. Tidak bisa menangkap Chen Jinglong sama sekali? Bos, serahkan pada aku. Aku tahu kelemahan Chen Jinglong. Pasti bisa membuatnya menyerah. Ini kesempatan langka. Hanya bold sukses. Jangan gagal. Bu, aku tidak mau sekolah. Aku mau main dengan ayah. Masa anak tidak sekolah? Ayo masuk. Ada lepaskan aku. Halo istriku. Kepan pulangnya? Tak kusangka Dr. Chen San sangat menyayangi istrinya. Kamu siapa? Tak perlu kamu tahu. Cukup tahu bahwa Nyonya Liu ada. Dr. Chen, kau mengancamku seperti ini. Aku tak bisa jamin keamanan istri. Apa yang kau mau? Aku tunggu kau di gudang Sijia, kita bicara. Time kau. Kau harus datang sendirian. Aku tak bisa muncul sekarang. Kau yang jalankan rencananya. Jangan sampai salah. Mengerti? Anger Tuan Chenanak, menamlah. Lepaskan istriku, bisa kulakukan mayat utuh untukmu. Di wilayahku, berani bersikap sombong. Kau rupanya ingin mati. Berlutut atau penembak jadi sasaran tebasanmu. Atau penembak akan menghancurkanmu jadi roda tikus. Kau pikir senjata rusak ini bisa lukai aku? Dr. Chen, jangan terburu emosi. Aku hanya ingin ajukan satu pertanyaan. Asal kau jawab dengan jujur, kalian bisa langsung pergi. APA Masalana. Identitas asli Raja Swantian. Berani mengincar ide Raja Swantian. Tak takut negeri ini banjir darah? Jangan pusingkan itu. Kau jawab saja. Langsung katakan. Jika tak kujawab, Kalian berdua harus mati. coba lihat senjata rusak ini. M'en pu venu à cul? Benar tak akan menyesal sampai lihat peti mati? Aku bunuh istrimu dulu. Tembak. Jilong Astral Chi, kau ini saya sebenarnya. Neraka yang mau nyawa. Tembak. Tembak. Bunuh mereka. Sudah kubilang, senjata ini takkan membunuh. Kau manusia atau hantu? Belong. Siapa dalang di belakangmu? Takkan tak. Tampaknya ada yang diawasi. Akan semakin merepotkan ke depannya. Istri. Kepala keluarga Chai sudah dihukum mati. Raja Swantian mungkin juga menyerang kita. Apa selanjutnya? Apa yang bisa dilakukan? Jangan bilang ini ulah kita. Bahkan kaisar sekalipun tak berani melawan Raja Shintian. Bangsat Kai Lingguin, cari mati, masih menarik kita. Aku ada ide. Tak hanya krisis teratasi. Hubungan dengan Raja Swantian juga bisa terikat. Bagaimana? Ini bermula karena Chen Jinglong.
Hubungannya dengan Raja Suantian tidak biasa. Kita perlu menariknya bergabung. Masalahnya juga mudah diatasi. Cara merebut hati. Rencana kecantikan. Mingyue adalah anak angkatmu. Secantik bunga. Jika kau bisa menikahi Chen Jinglong, ini akan sangat menguntungkan kita bertiga. Hanya, apa kau khawatir dengan istri Chen Jinglong? Oh, tidak masalah. Biarkan mereka bercerai. Benar. Karena kau tidak bisa menghadapi Chen Jinglong, maka kita akan kirimkan wanita padanya. Akan kuatur. Ku bilang tak boleh ada kesalahan dalam hal ini. Tapi kau, Bawaon t'a eu ça là. hukumlah aku. Hukuman? Ide bagus. Kalau begitu bunuh diri saja. Karena kau tak mau mati. Maka lakukan apapun yang diperlukan. Dapatkan informasi dari mulut Chen Jinglong, bahkan dengan mengorbankan apapun. Menjati? Shanghai, Kubri Komuka. Aku cuma datang ke jamuan penerimaan Jiang Mingyue. Ini bukan contoh yang baik. Ya, Dr. Chen, cepat naik. Baik. Kau tahu berapa mahal jas ini? Anjing baik takkan menghalangi. Minger Deriku. Apa kau menggonggong ke anjing? Kau takkan bisa lewat jalan lebar ini. Kau, si paria naik sepeda, berani menghina tuan muda ini. Akan kubunuh kau. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Siapa parianya? Aku. Ya aku paria. Lepaskan. Apakah anjing itu? Jalan selebar itu takkan bisa kau lewati. Dasar rendahan naik sepeda. Berani menghina tuan muda? Kubunuh kau. Lepaskan, lepaskan. Lepaskan. Siapa yang Ronda di sini? Akila rendahan. Lepaskan. Hei panggil aku. Tunggu aku melamar. Kuhancurkan si rendahan ini. Chen Zanyi, ini datang hari ini. Mereka pejabat penting di kota naga. Berapa banyak bisa kau temui? Ini soal koneksi di masa depan. Tak tertarik. Aku pergi setelah minum sebentar. Baik, aku akan menyapa teman-temanku dulu. Oak. Nona cantik. Akila. Tuan Shen. Tak kukira kau datang ke jamuan resepsi juga. Dasar rendahan. Berani menyusup ke jamuan? Tanganmu sudah tidak sakit lagi? Jangan bicara ngawur. Katakan. Bagaimana kau masuk? Kau siapa? Sekarang giliranmu bertanya pada Mingir, hati-hati, Kubunuko. Berani sekali. Di jamuan resepsi Nona Jiang Mingyue, kau berani lancang. Aku akan panggil satpam usir kau sekarang. Dengan hak apa kau mengusirnya? Ini tamu kehormatanku. Siapa kau? Aku ketua grup Shanghai. Kau siapa? Kenapa aku belum pernah melihatmu? Jadi kaulah orang terkaya di kota naga. Aku dari keluarga Deng di Kyoto. Deng Siwei. Ya ampun. Wah, ternyata keluarga terkaya kelima di Kyoto. Tuan Deng dari keluarga Deng? Astaga, pasti ada salah paham. Tidak ada salah paham. Hari ini aku melamar Nona Jiang Mingyue. Siapa yang berani menentangku? Itu musuh bebuyutan keluarga Deng. Oh Tuan Deng, jangan khawatir. Di sini, sama sekali tidak ada yang merugikanmu. Bicara tak sopan, si pecundang ini akan mengganggu pandangan Nona Jiang. Usir dia sekarang juga. You Tuhan. Deng Xiao, tolong beri aku muka. Lagi pula, Dr. Chen juga teman baikku. Apa-apaan ini? Memberimu muka. Kau ini siapa? Sungguh tak tahu malu. Kau juga minggir. kurasa kau ingin digaruk. Kenapa bisa? Kenapa?
Mingyue bukan apa-apa, hanya menyusupkan orang rendahan. Akan kusuruh dia pergi sekarang, agar tak mengganggu pandanganmu. Orang hina. Ya, ini dia. Datang naik sepeda, miskin dan kasar. Ini merendahkan kelas jamuanmu. Jangan marah. Bagaimana dengan sampah ini? Dia tak layak. Biar aku. Apa Anda Dr. Chen Zhan? Nama yang dinantikan. Halo, nama saya Jiang Mingyue. Bolehkah kita berteman? Kau tak pantas. Kau eu perdu à temps qui lui argaja. Dr. Chen, saya minta maaf atas nama keluarga. Semoga Anda bisa memaafkan. Mingyue, kenapa minta maaf pada sampah? Layak aja. Kawan Xingya, aku senang memanggil begitu. Kau tunggu saja. Nanti kusuruh orang bunuh kau, pemilik hotel. Pergi dari sini. Hahaha Tuan Deng, apa yang kau mau? Suruh satpam hotelmu. Usir sampah ini untukku. Berani sekali kau. Tuan Wan, maafkan saya. Hotel kami tak bisa lawan keluarga Deng. Satpam, kemari, usir pria ini keluar. Jangan khawatir soal Mingyue. Dia hanya perlu membereskan perempuan semacam ini. Kau bilang keluarga Jiang punya muka banyak, atau keluarga Zheng yang punya muka besar? Ini di Kyoto, pasti itu pengaruh dari 4 keluarga besar. Dengar baik-baik. Keluarkan Deng Shui dari sini. Mingyue, apa yang kau lakukan? Karena kau menghina Dr. Chen Zhan. Hanya karena orang rendahan ini, kau akan mengusirku? Kita berteman sejak kecil. Benar. Siapa yang hina Dr. Chen Zhan? Bersiaplah melawan Jiang Mingyue. Tan. Harus ditahan. Menikahi Jiang Mingyue. Status keluarga Deng bisa ditingkatkan. Setelah menikah, aku akan punya kesempatan membereskan. Kalau Mingyue sudah bilang begitu, mari kita akhiri di sini. Jangan biarkan orang luar mengganggu suasana. Ya, aku datang untuk melihatmu. Ada satu hal lagi. Mingyue. Maukah kau menikah denganku? Keluarga Deng akan menawarkan 1/10 saham grup sebagai mahar. 10% saham grup Deng, senilai 100 miliar dolar. Aku menolak. Tapi kau boleh pinjamkan cincin ini padaku. Tn Chen, aku jatuh cinta sejak pandangan pertama. 20%. Tuan Chen, aku jatuh cinta padamu sejak pertama bertemu. Bisakah kau pasangkan cincin berlian ini untukku? Kau sedang iseng apa ini? Kau sakit jiwa? Tuan Chen, jangan terburu menolakku. Keluarga Jiang juga bersedia menyerahkan 10% saham, sebagai mas kawin. 10% saham keluarga, Jiang nilainya, setidaknya triliunan. Bocah ini dapat rejeki nomplok apa sih? Tidak. Seharusnya tidak begini. Jiang Mingyue. Kau hila? Harta keluarga Deng ratusan miliar kau tinggalkan. Nikahi orang rendahan ini? Kau benar-benar kejam. Nanti kau akan kucabut gigi-gigimu. Aku sudah punya istri. Aku tidak akan menikahi. Dr. Chen, aku tahu kau sudah beristri. Aku tidak peduli. Aku rela tanpa status resmi. Jika Nona Jiang saja rela melepas statusnya, aku juga tidak peduli lagi. Chen Jinglong, nikahi aku juga. Aku tak punya uang, tapi cintaku padamu sangat besar. Dr. Chen, asal kau setuju, aku bisa menikahimu bersamanya. Sudah kukatakan aku menolak. Aku menolak. Aku tidak suka acara ini. Kau duluan saja. Berhenti. Bokanekel. Siapa izinkan kau pergi? Kalau berani licik lagi, kuhancurkan kau. Dr. Chen Zhan, tak tersentuh. Kau pukul aku lagi. Kau tamat. Kau tamat. Sudah telepon orang yang kuminta? Baik, suruh mereka tunggu aku. Bukankah putra kedua keluarga Yun juga di Dragon City? Dia bisa diandalkan. Suruh dia ikut. Kalau mau kerja sama dengan keluarga Deng, tunjuk dulu niat baik. Hei, kau mau pergi begitu saja? Sudah kukatakan aku tak mau menikahi. Kau mau menikahiku tapi tak mau menikahiku? Aku cuma bantu kamu. Aku tak bisa biarkan kau terlalu menghina Nona Jiang. Kan? Aku tak peduli. Aku tak peduli, lagi pula aku baru membantumu. Kau harus mentraktirku makan. Aku tak sempat beli roti untuk makan. Kau mau mengemis, pria kaku pelit. Sudah, aku yang traktir saja.
Apa kau benar-benar ingin mati? Kau sengaja cari mati. Hari ini aku takkan mencabik-cabik margaku bukan Deng. Serahkan padaku. Siapa berani memukul Tuan Muda ini? Kebunuh seluruh keluargamu. Mau bunuh keluarga siapa? Lepaskan Deng Xiao. Kalau berani lukai sedikit rambutnya, kuhabisai nyawamu. Eo. Venu à cul. Bocah kurang ajar. Jika kau ingin mati, akan kukabulkan. Tar anak kecil. Kalau mau mati, akan kugenyapkan. Lima. Siapa kau? Kenapa kuat sekali? Tak pantas kau. Saya papan kau. Tunggu sampai Dewa Perang saudaraku datang. Ia akan mencincangmu. Kau adik Yun Jintian? Jika takut, mengakulah. Sudah terlambat merengek. Saudaraku akan segera datang. Bagus nanti saudaramu datang. Sekalian kuajari dia. Kutunjukkan, kau siapa sebenarnya? Berani-beraninya mengajari saudaraku. Kak Telong. Dasar anak kecil ini, tak hanya sakiti aku, tapi hina kau juga. Masih berani tanya bisa kuajari? Dr. Chen Zhan berkali-kali menyelamatkan nyawaku. Orang tua Antong dan berbudi luhur. Alam bisa mengajariku. Kau telah banyak berjasa, disiplin diri. Kenapa keluargamu semuanya berbudi luhur? Pertama saudaramu, sekarang adikmu lagi. Kau suka jadi dalang. Jangan. Salahku yang sibuk urusan militer. Lalai mendidik keluarga. Mohon Dr. Chun Zgan menghukum. Memang tiap keluarga punya masalahnya sendiri. Kak, kau Dewa Perang Senbei. Harus takut ke dokter perang itu? Bangsat, seumur hidup tak pernah takut. Dr. Chen telah selamatkan banyak rekan. Integritasnya. Panutan 3 kesatuan. Aku punya jutaan prajurit. Semua hormat padanya. Berani kau tidak hormat? Tak perlu puji à QBJQ. Aku hanya lakukan kewajiban. Soal adikmu. Bawa pulang dan didik baik-baik. Terima kasih, Dr. Chen Zhan. Selamatkan lebih banyak orang. Dia cuma dokter perang kacangan. Apa istimewanya? Haha. Kakak. Kau patahan batasku. Aduh. Ini hukuman kecil peringatan besar. Berani bertindak sembrono. Buatmu tak bisa berdiri seumur hidup. Pergi. Kau mau apa lagi? Siapa suruh mukul duluan? Aku putra pertama keluarga Deng. Sudah kubilang kau cari mati. Keluarga Deng mengurusi logistik zona perang. Hari ini kubiarkan kau hidup. Kalau berani ulang lagi, kau tahu akibatnya. Nyaris jantungku kopot, antangnya jagoan betul. Bisa-bisa kita celaka. Bisa nggak usah gesek-gesek, nanti kulitku lumer kau gesek. Kalau gitu traktir aku makan. Nggak mau lepas walau kulitku sobek. Sudah, lepaskan dulu, aku yang traktir. Oke? Oak. Tapi kita bicarakan dulu. Maksimal 50.000 ya. Oak. Chen Jinglong, keluarga Deng nggak akan diam. Sayang, kenapa nangis? Ada yang nakalin kamu? Kenapa mukulin aku? Berani-beraninya kau tanya. Lihat sendiri. Yue, berani-beraninya kau mengkhianatiku? Berani sekali. Sayang, ini salah paham. Biar kujelaskan. Fakta sudah jelas. Mau dijelaskan apa lagi? Ini pertama kalinya aku bertemu wanita di foto ini. Dia mengirim foto. Anya un tuc me m'ensigne Mozikita. Chen Jinglong, kau anggap aku bodoh? Pertama lihatmu, aku langsung berlutut melamar. Apa maunya dia?
Dia coba menggambarkan hubunganku dengan teman-teman. Kau tahu aku dokter perang selama 3 tahun. Banyak rekan seperjuangan. Dia berlutut melamar. Tapi aku tak setuju. Benarkah? Kau tak bohong. Aku tak berbohong. Kau rawat Xiao Sui sendiri 3 tahun lamanya. Mana mungkin aku mengecewakanmu? Baiklah. Aku bisa percaya, tapi... Aku buka pintu dulu. Waha, hello Tuan Chen. Apa yang lakukan di sini? Nona Jiang minta aku bawa mas kawinnya. Dan ini. Jika Tuan tanda tangan saham, semuanya jadi milik Tuan. Masih ada lagi. Nona Jiang bilang dia tunggu Tuan di hotel. Mas kawin. Hotel. Yarwo tidak seperti ini. Chen Jinglong. Aku lihat bagaimana lagi kau jelas. Ia padaku. Pergi dari sini. Istri. Baik, Jiang Mingyue menungguku di hotel. Kan, aku ingin lihat seberapa berani keluarga Jiangmu. Tuan, beginilah cara kami memperhitungkan Chen Jinglong. Dia takkan bentrok dengan kita, kan? Tak apa. Pria itu serakah dan penuh nafsu. Bukankah aku cuma mainkan tipu muslihat kecil? Lalu apa tujuanku? Kasih uang dan wanita padanya? Dia sudah tak sempat berbahagia. Bahkan jika itu Raja Suantian sekalipun, tidak akan demi urusan sepele, mengambil tindakan ketiga keluarga besar kita. Sebenarnya aku sempat berpikir, bagaimana jika Chen Jinglong adalah Raja Suantian? Dia sudah terperangkap. Aku khawatir mereka takkan membiarkan kita. Hahaha. Saudara Jiang, kau terlalu mahir bercanda. Jika bocah itu Raja Suantian, bukankah aku ini kaisar? Hahaha. Jiang Mingyue, bukankah kau menungguku? Aku datang. Masuklah. Akhirnya kau datang. Aku sudah menunggu lama sekali. Ayo Mas Gihorni, jangan andalkan aku dan rusak hubungan suami istri kami. Memangnya kenapa? Kalau Liu Yarwo mau cerai, aku akan ganti dirinya untukmu. Apa aku tak lebih baik dari si muka pucat itu? Kau jauh lebih buruk dari istriku. Memangnya kenapa? Jangan tunda kebahagiaan kita. Tenang saja. Kali ini aku pasti takkan cerita tentang kita. Haha. Cepat pakai bajumu, jangan pamer barang kotor itu. Aku tak bunuh wanita. Tapi bukan berarti takkan kubunuh. Lihatlah dirimu. Pasti Jiang Yan yang menyuruhmu ke sini. Bilang dia minggat dari sini. Kakshan, keluar dan ngobrol sebentar. Kau pernah pertimbangkan akibatnya melawanku? Ngapain ribetin hal sepele? Asal kau nikahi Mingyue, bukan kuma keluarga Jiang. Keluarga Song dan Yi juga akan beri 2 hadiah besar. Itu peluang emas untuk jadi kaya. Tak perlu hadiah besar. Aku cuma mau tanya satu hal. Ada masalah apa? Kami sudah menunjukkan ketulusan yang cukup. Kalau tidak bersulang, tak makan, kena denda. Bagaimana kalau harus minum anggur hukuman? Artinya kau sengaja mencari celaka. Kami tak berani menyentuhmu. Tapi jangan lupa dengan keluargamu. Mereka takkan pernah tenang. Kami masih bisa bertindak. Sanggu? Coba ulangi. Kaisar. Kau dengar semua? Sudah ku dengar semua. Dasar bajingan. Berani-beraninya berkomplot. Bicara yang sopan. Beraninya kau pukul aku. Kau salah tangkap. Aku tidak sengaja memukulmu. Aku ingin hancurkan seluruh klan. Kau, dengan perkataan Kaisar, bukan kami tak menghargai Raja Suantian. Dia sudah keterlaluan. Bagaimanapun juga, kami semua ingin dia membayar. Benar? Kali ini anak inilah yang mulai cari masalah. Bahkan Raja Suantian sekalipun takkan berkonflik dengan 3 keluarga besar. Hanya untuk tabib perang kecil. Keterlaluan kau ini. Kaisar menyuruhmu angkat telepon untuk beri kesempatan. Tapi 3 keluarga besar mereka terlalu arogan. Sepertinya tetap harus kutangani. Apa bisa tabib perang kecil mengancam kita? Atas parent Raja. Agung,
Apa yang baru Anda katakan? Apa kau tidak mengerti? Berarti kau benar-benar bodoh. Mungkinkah Chen Jinglong adalah Raja Xintian? Tepat sekali. Lakukan sendiri. Keluarga Song tahu itu salah. Keluarga Yi mengakui kesalahan. Mohon ampun pada Raja. Asalkan Raja mengampuni keluarga Jiang, aku rela menyerahkan seluruh hartaku. Sekarang kau hanya bisa memilih cara mati. Jangan, Yang Mulia. Mohon kasihan. Ampuni nyawa kami. Karena kalian menjerumuskanku, kalian pasti mati. Dasar binatang. Siapa yang lukai putraku? Aku ingin dia mati. Sepertinya keluarga Deng di Kyoto juga harus disingkirkan. Tuan Jiang. Tuan Jiang, mengapa Anda di sini? Tuan Jiang. Tuan Jiang, kenapa ada di sini? Kenapa kau berlutut ke bajingan kecil ini? Tak disangka, raksasa terkuat di Kyoto hari ini akan dimusnahkan. Apa yang dihancurkan? Tuan Jiang, kau sudah jelaskan. Mengingat keluarga kita masih punya ikatan, aku mohon kau berlutut dan minta ampun. Tuan Jiang, kau sudah tunjukkan sikapmu, melukai anakmu. Aku ini Raja Xuantian. Mustahil. Itu tidak mungkin. Bagaimana anakku bisa menghina raja? Lalu kau pikir kepala 3 keluarga besar akan berlutut bersama? Kau, dasar binatang. Kau telah lukai keluarga Deng. Kebodohan anak kemarin sore. Hinakan raja. Kumohon maafkan kami. 4 properti kalian akan disita negara. Keluarga Jiang, Ye, Song akan dibuang ke penjara es. Jiang Mingyue, ke sini. Pulang dan minta maaf. Ternyata Chen Jinglong adalah Raja Xuantian. Chen Jinglong, kau masih manusia? Membawa perempuan ini pulang. Chen Jinglong, kau masih manusia? Membawa wanita ini ke rumah. Bersujud dan minta maaf pada istri. Maaf, Nyonya Liu, foto lamaran itu semua rekayasaku. Tuan Chen tidak setuju dengan lamaran pernikahanku. Ini rekaman CCTV ruang jamuan hari itu. Ini bisa membuktikan ucapan saya benar. Maafkan aku, suamiku. Seharusnya aku percaya pada... Aku tahu kau sangat bertanggung jawab dalam cinta. Jadikan aku istri. Artinya, dokter perang legendaris Chen Jinglong, Raja Xuantian dengan kekuatan tempur terkuat, adalah orang yang sama. Ini perintah kaisar, pasti tidak mungkin salah. Kerjamu bagus dalam hal ini. Bos, apa langkah selanjutnya? Apa kita harus singkirkan Raja Xuantian? Jangan buru-buru, cari orang inti Raja Xuantian dulu. Setiap yang pernah lihat serangannya sudah tewas. Bos, apakah Anda akan... Ketua baru klub Sakura negara pulau ini gila. Ayahnya tewas di tangan Raja Xuantian. Jika dia tahu kabar ini, menjadi akan kusebarkan ke klub Sakura segera. Raja Xuantian. Mari kita bersenang-senang. Bangun dan sarapan. Cepatlah. Aku mau tidur lagi sebentar. Hati-hati. Suami mereka saya, Pak? Jangan banyak tanya dulu. Siapkan diri dan ikut aku. Jerem Xuanguang. Bagus. Dia adalah Raja Xuantian. 2 tahun. Akhirnya kutemukan kau. Segera pergi ke lembah Sakura, undang 2 kaisar pedang terkuat. Pana Chen Jinglong. Presiden, ini kerajaan Tuhan. Jika terlalu ribut,
Aku tak bisa jelaskan kesenat. Dan... Ada pendapat? Kau tahu harus apa? Akan kusiapkan 2 kaisar pedang. Suami, kita mau kemana? Jean Puc Xiaoxu dulu di sekolah. Akan kuajak ke tempat aman. Pak Chen, mau pergi? Butuh tumpangan? Tolong antar istriku ke grup Shanghai. Sampaikan ke Skiri ke VAN Shanghai. Lindungi sementara saudari iparku. Siap. Suami, Kijar Salju. Aku segera menyusul. suami. Kau harus berhati-hati. Jangan khawatir. Keluar dan ikuti aku sampai akhir. Pantasan Raja Suwantian Kerajaan Dewa mengajak kita ke tempat sepi. Dia malah putus jalan mundur. Lenjakkan kalian para pekundan. Tak perlu menyisakan jalan keluar. Chen Jinglong. Dulu kau datang pergi tak berbakas. Kalau berhadapan langsung, 2 kaisar pedang bisa membunuhmu dalam 30 gerakan. Lalu apa yang kau tunggu? Atau cuma bisa omong doang? Surah 2, Yago Pedang Bana Raja Shintian. Raja Suwantian memang sudah lama termasyhur. Semoga kau tak terlalu mengecewakanku. Jika kau bahkan tak bisa bertahan 30 jurus, aku akan sangat kecewa. Kukira kau punya kemampuan. Ternyata cuma tikus yang bisa mengelak. Kalian benar-benar tolol. Bukan aku tak mau menembak. Jika aku menembak, kalian tak bisa tahan 3 jurus. Itu terlalu membosankan. Bicara saja, jika mampu, bunuh aku dalam 3 serangan. Seperti keinginanmu, serangan pertama. Serangan kedua. Memang kau bahkan tak bisa lakukan 3 jurus. Itu benar. Raja Suwantian benar-benar punya daya tempur tak tertandingi. Aku khawatir bunga sakura akan habis. Aku tak bisa membantumu. Sadar diri sekali. Kau siap menyerah? Tidak. Aku justru memberimu kesempatan menyerah. Kau tahu apa ini? Bom gaz biokimia HC. Rupanya kalian sudah berhasil mengembangkannya. Tak heran dia dijuluki Raja Suwantian. Bahkan tahu ini. Benar, ini larutan stok untuk bom gas HC. Jika bocor, setengah penduduk kota naga akan tewas. Kebocoran larutan stok. Kau yang pertama mati. Tak masalah. Banyak orang di kota naga akan mati bersamaku. Ini Sapadon, ayah. Saksikanlah dari surga, putramu telah membalaskan dendammu. Ahahaha. Serahkan larutan stok bom gasnya. Aku bisa melepaskan. Kau takut? Mau ngompol saja? Aku hanya tak mau mengorbankan nyawa warga kota naga. Jika kau ingin mati, aku akan mengabulkannya. Kalau begitu, ini melakukannya. Aku bisa memberimu kesempatan. Asal kau berlutut dan merengek padaku. Aku bisa mengampuni penduduk kota Dragon. Hahaha. Tahukah kau nasib orang terakhir yang mengancamku? Apa akibatnya? Kesempatan untukmu percuma saja. Kalau begitu mari kita mati bersama. Bodoh. Raja Suwantian tidak menyangkanya, kan? Aku pasang bom miniatur di larutan stok bom gas HC. Lalu? Di hadapan kekuatan mutlak, trik ini tidak ada artinya. Kau sedang mempertaruhkan nyawamu. Tak kusangka kau mau menyelamatkan orang. Bahkan gas racun dihirup semua ke tubuhnya. Sudah pasti kau tak paham pemikiran. Kau boleh memaki.
Makan gas racun pasti sakit ya, bahkan bunuh diri pun tak bisa? Merengkuhlah, ku beri kejutan. Bodoh. Tak kukira kau begitu tak. Bangkai beracun ini masih bisa bergerak? Bunuh aku, kau pun akan mati bersamaku. Kakak. Hahaha. Kau kira bom gas bisa menghentikanku? Apa maksudmu? Mungkin kau belum tahu. Kekuatan tempur Raja Swantian nomor 1 di dunia. Dokter perang Chen Jinglong juga ahli medis terbaik. Cara apa lagi yang kau punya? Pearly Hatkin. Tidak mungkin. Ini cairan racun cukup bunuh jutaan orang. Bagaimana mungkin kau? Kau tak paham arti ilmu pengobatan sejati. Tidak. Semua sudah kuperhitungkan. Mengapa masih gagal? Aku ingin mati karena kekerasan. Sayang, bagaimana kabarmu dan Xiao Sui? Aku baik-baik saja dengan Xiao Tuan Wan bersama kami. Baik, aku akan mencarimu sekarang. Pemimpin Kawaguchi Gat. Sudah diduga. ITU, Orang Heel Attack Bear Attack. Hanya bisa jadi umpan meriam. Apa rencana berikutnya, pemimpin? Aku pernah membantu Chen Jinglong. Kewaspadaannya padaku akan berkurang. Selanjutnya, pancing saja dia masuk mobil. Aku bisa membunuhnya. Kau tergila laporkan Keskibi ke atasan. Baik. Tuan Chen, mau menjemput saudari iparmu? Aku akan antar kau ke sana. Itu boleh saja. Kau s'engage à Menanguku di sini. Ya, benar. Nona Lu bilang kau diserang. Lagi pula aku serif. Kira ini bisa membantu. Sekarang giliranmu. Kau pahlawanku, boleh aku mengemudi untukmu dengan senang hati. Pak Chen, jalan di depan, agak macet. Bisa lewat jalan lain? Lewat mana saja tak masalah. Pak Chen, maaf. Mobil saya mogok. Tunggu sebentar, saya turun cek. Sudah berapa tahun di Dragon City? Lebih dari 2 tahun. Pak Chen, kenapa tanya ini tiba-tiba? 2 tahun ini saya sibuk menyelidiki diri sendiri. Terima kasih. Pakistan Shen. Maksud Anda apa? Saya tak paham. Baik, cukup. Drama ini tak akan menarik jika dilanjutkan. Anda penanggung jawab pasukan asing di Dragon City, benar? Ya. Seperti yang diharapkan dari Raja Swantian. Akhirnya saya tak mati sia-sia. Jika Anda bereaksi lebih cepat, mungkin bisa kabur. Tapi sekarang? Haha, tak bisa gerakan tenaga dalam, tak bisa latih fisik keras. Atau seluruh tubuh lumpuh. Menjerti? Bagaimana Anda tahu gejala ini? Bukannya kamu sangat percaya diri. Kenapa sekarang jadi takut? Kamu tidak bisa membohongiku. Obat ini tidak berwarna dan tidak berasa. Tersebar di udara, hampir tak terdeteksi. Kamu sudah duduk di mobilku cukup lama. Pasti sudah terkena jebakan. Oh, ya. Obat ini awalnya kubuat untuk menghadapi. Sayangnya formula ini dijual Chai Sing Bang. Alhasil aku pun direkrut. Kebetulan yang menarik. Raja Swantian tewas oleh obat ciptaannya sendiri. Sangat ironis bukan? Apa kamu sanggup membunuhku? Kamu juga sudah lumpuh. Bodoh. Jika aku bisa membawamu ke sini, pasti sudah ada persiapan. Sekarang aku ingin membunuhmu. 2 orang biasa sudah cukup. Kalian mata-mata? Aku selalu merasa paling pintar. Semua kupikir ada dalam kendali. Bukan begitu. Setidaknya strategiku jauh lebih baik. Terlalu tinggi hati. Kamu akan menyesal. Berhenti bicara omong kosong. Asal kamu beri peta persebaran pasukan kerajaan Tuhan. Serahkan padaku dan aku takkan membunuhmu. Begitu? Kamu beri daftar mata-mata Freemason di kerajaan Tuhan.
Aku juga bisa tidak membunuh. Berani-beraninya kamu bermain denganku. Kamu cari mati sendiri. Sisireng bunuh dia untukku. Apa kalian semua tuli? Aku beri kesempatan padamu. Mereka tidak tuli. Dia, Rodila, kemampuan intelijen organisasimu cukup baik. Aku tak menyangka kau mengenalku. Kau sudah mencurigaiku dari awal. Bukan curiga, sudah pasti. Masih mau menipuku dengan trik receh ini? Lalu mengapa kau naik mobil? Cari tempat yang sepi. Lebih mudah menangkapmu. Jangan terlalu sombong. Hari ini kita harus anggap seri. Kau tetap harus melepaskanku, atau anak buahku akan bocorkan identitas aslimu. Kau akan mati tanpa dikubur. Berani sekali. Identitas Raja Suantian rahasia perusahaan. Bahkan aku baru tahu hari ini. Berani-beraninya kau bocorkan identitasnya? Aku berani mencabik-cabikmu. Kau lebih tahu berapa banyak musuh Raja Suantian. Jika mereka tahu siapa dirimu sebenarnya, kau takkan pernah tenang. Hahaha, jangan tertawa. Muak melihatmu. Bawa dia ke zona perang dan interogasi dengan teliti. Ya, tidakkah kau takut? Rasa takut pada Raja Kuantian hanya untuk musuh. Hei, Shenzani. Bagaimana dengan Yarwo? Nona sudah lama menantimu di dalam. Silakan masuk. Yarwo. Bagaimana dengan Xiao Sui? Sudah tertidur di atas. Baik. Maaf sudah melibatkan. Tak apa, tapi bisakah kau jelaskan suamiku, siapa sebenarnya identitasmu? Tapi suami, bisa jelaskan padaku, apa identitas aslimu? Mengapa kau bertanya begitu? Jika kau hanya dokter perang biasa, tak mungkin punya banyak musuh. Suamiku bisa jujur padaku, siapa identitasmu sebenarnya? Istriku, ku sembunyikan karena takut kau khawatir. Karena kau bertanya, akan kukatakan semuanya. Aku adalah Raja Suantian. Suamiku kau pasukan terkuat kerajaan surgawi, Raja Shention. Apakah kau takut? Tidak, hanya tak menyangka. Suamiku ternyata Raja Suantian. Ande Snowy tahu. Pasti sangat bahagia. Ayahnya adalah pahlawan. Aslinya. Ternyata Shenzani adalah Raja Suantian. Saya apapun identitasku. Kalian tetap teman. Bolehkah aku jadi temanmu? Ini kehormatan terbesarku. Hamba menyapa Kaisar Agung. Tidak, identitasmu terbongkar. Ada hadiah 10 miliar dolar di dark web untuk membunuh. Halo Kaisar. Sang Raja bermasalah. Identitasmu terbongkar. Ada hadiah 10 miliar dolar di dark web untuk membunuh. Tahu organisasi mana yang memasangnya? Sementara ini, terdeteksi Klub Sakura. Tapi tim Intel menganalisis. Pasti ada musuh lain. Mengenai Asosiasi Sakura. Baik, aku mengerti. Raja, apa yang akan kau lakukan? Hadiah 10 miliar dolar. Cukup untuk mengerahkan semua pembunuh di dark web. Bantai Klub Sakura. Tapi kita belum punya bukti sekarang. Kalau begini, diplomasi butuh bukti. Membunuh hanya perlu daftar target. Tolong jaga istri dan putriku sebentar. Aku ada urusan mendesak. Tenang, urus saja pekerjaanmu. Jun Kessel, paman pasti akan bunuh Raja Suantian. Balas dendam untukmu, Tuan Kawaguchi. Kita pasang hadiah di dark web. Apa Raja Suantian akan menyerang kita? Jangan khawatir. Markas Klub Sakura penuh pakar kelas atas. Mustahil Raja Suantian masuk diam-diam. Tuan Kawaguchi benar. Aku terlalu khawatir. Ada kabar dari dark web? Belum. Mungkin ini tidak mudah dilakukan. Harus menunggu lagi. Jangan menanti-nanti. Lebih baik ku kirim kau ke Huang Quan dulu. Raja Shention kau.
Untuk apa kau datang kemari? Bagaimana dengan para master klub Sakura? Mereka semua menantimu di Huangquan. Tidakkah kau mau membalas dendam keponakanmu? Aku datang. Kuperingatkan kau. Asosiasi Sakura adalah organisasi legal di negara kepulauan itu. Jika kau membunuhku, ini akan memicu perselisihan antar kedua negara. Lakukan saja. Bukti akan disrian ke Perdana Menteri Negara Pulau Itu. Hahaha, Raja Suantian. Lalu apa gunanya kehebatanmu itu? Kau tidak berani membunuhku, dan aku bisa terus mengirim orang untuk membunuhmu. Kau pasti akan lengah suatu saat. Kurasa kau salah paham. Aku hanya penasaran bagian mana yang paling sakit saat menusuk. Wah. Wallen, kecuali kau lepaskan kewarganegaraanmu. Kalau tidak, membunuhku akan membuatmu dihukum mati. Sebenarnya kau benar. Raja Suantian dari Kerajaan Dewa tak bisa membunuhmu. Tapi buronan pengkhianat bisa. Apa maksudmu? Siapa lagi yang bisa menghentikan pedang ini untukmu? Tolong, lepaskan aku. Perkumpulan Sakura bisa menyerah padamu. Aku masih bisa memberimu uang. Aku kasih banyak uang. Jika negara Pulau ini dipuni son passé pertinuyang ja pada lemadan takut padakua. Maaf. Aku tidak menerima sampah. Kaisar Agung, segera terbitkan surat buruan untuk dakwaan pembunuhan pejabat negara lain. Raj, Kalau begitu, negara musuh punya alasan menyerangmu terang-terangan. tidak masalah. Mereka takut. Hati-hati, dan aku dapat kabar, pembunuh nomor 1 di dunia gelap web. Uang tebusan sudah ditawarkan, dikatakan untuk membunuhmu. Kau orang pertama yang lolos dari Shadow Kill, memang pantas dijuluki Raja Suantian. Sayangnya kau terlalu banyak kepentingan internal, bukan lagi lawanku. Kau pembunuh nomor 1 di dunia. Akiba Igea. Kini kau sudah tahu namaku. Maka aku akan mengurungmu. Pergi ke neraka. Dengan itu, bagaimana pedangmu bisa secepat ini? Raja, apa yang terjadi padamu? YK. Omong-omong, sudah kubunuh pembunuh bayaran nomor 1 dunia. Raja kita memang tak terkalahkan, benar sekali. Baru saja dapat kabar. Semua hadiah buruan untuk Sakura sudah ada di dark web, disebar oleh 4 kerajaan yang memusuhi kerajaan Tuhan kita. Luar biasa. Aku akan membasmi mereka sekarang. Raja, Paduka, mohon hentikan dulu aksi ini. 4 negara sudah kirim utusan ke kerajaan Tuhan. Mereka ingin menyelesaikan masalah dengan negosiasi. Mereka baru saling kenal, tapi sudah terlambat. Pulang dan sampaikan pada Kaisar. Aku akan kembali setelah urusanku selesai. Apa lagi yang ingin kau lakukan? Katakan akan kuhancurkan 4 kerajaan itu. Mustahil berhenti di tengah jalan sekarang. Saya mewakili aliansi 4 kerajaan. Saya dengan hikmat meminta Anda menarik kembali Chen Jinglong dan menghukumnya dengan berat. Maaf Wakil Presiden. Chen Jinglong adalah penjahat buronan. Saya tak bisa menariknya. Lagi pula, tak ada yang bisa menghukum Raja Suantian. Jangan gunakan retorika Kaisar Agung. Harap segera penuhi permintaan saya. Jika tidak, Aliansi 4 Kerajaan akan segera menyerang Kerajaan Langit. Tidakkah Anda takut memicu amuk kami, Raja Suantian? Apakah Anda membunuh Presiden sendiri? Mengancam saya percuma. Tingkat keamanan negara kami jauh melebihi 3 negara lain. Raja Suantian tak bisa lukai Tuan Presiden. Rupanya tikus-tikus ini bersembunyi di sini.
Apa yang Anda inginkan? Kaisar, saya tidak peduli tindakan Anda. Chen Jinglong harus dihukum berat. Ini ultimatum. Itu mustahil. Karena Anda tidak tulus, maka perundingan berakhir. Kerajaan langit siap berperang. Basis Rahasia diserang. Presiden tewas. Presiden mana yang tewas? Kaisar, saya bisa cabut permintaan hukum Chen Jinglong. Hentikan kekejamannya sekarang juga. Berhenti lukai pejabat negara kami. Jika Anda anggap saya tidak tulus, maka perundingan kami tunda dulu. Silakan pulang dan pertimbangkan. Kita lanjut besok. Anda keterlaluan. Wakil Presiden, harus bagaimana? Raja Suantian masih di markas rahasia kita, membantai pejabat kita. Lagi bisa apa? Biarkan mereka kabur lebih cepat. Tunggu sidang saya dengan Kaisar Agung Kerajaan Tuhan selesai. Kalau mereka selamat. Anda bisa pulang sekarang. Paduka, negara kami berselesaikan. Masalah buruan darknet untuk Raja Suantian. Syaratnya batasi pergerakannya. Dilarang meninggalkan Kerajaan Tuhan. Tak ada yang bisa membatasi. Raja Suantian. Saya tidak bisa, Anda juga. Bukankah dia ancaman abadi bagi kita? Itu masalah kalian. Anda tak pernah pikirkan dengan tak beri ruang. Apa konsekuensinya? Akan ada konsekuensi apa? Jelaskan. Benar, akulah si pembunuh. Apa kau pikir akibat mengancam pembunuh? Selama kau tak meninggalkan Kerajaan Tuhan, kita bisa hidup damai. Jika tidak, 4 negara kami akan bergerak penuh. Kepang dan hancurkan Kerajaan Tuhan bersama. HM pengepungan dan penindasan? Aku bisa bunuh semua petinggimu dalam 3 hari. Hancurkan semua pangkalan misilmu. Pengepungan macam apa yang kau maksud? Apa maumu? Kami tak bisa biarkanmu terus memburu pejabat kami. Hei, aku prajurit, bukan tukang jagal. Asal kau beri kompensasi pantas, masalah ini bisa kita lupakan. Kompensasi apa yang kau mau? Sumber daya teknis. Pasukan garnisun. Tak boleh kurang satupun. Kau memaksa kami putus hubungan. Kau bisa langsung perintahkan perang. Aku jamin jaring tidak akan putus meski ikannya mati. Tepat saatnya bunuh kau dulu. Bendera Pengorbanan. Kerajaan Tuhanmu punya aturan. Apa 2 pasukan tak akan bertempur? Sekarang aku buronan. Bisa mengambil keputusan sendiri. 3 negara lain mungkin tidak mau setuju. Itu masalahmu. Kalau mereka tidak setuju, bersiaplah mati. Baik, baik. Saya janji. Pulang dan pikirkan kompensasi apa yang mau kau berikan. Jika Kerajaan Tuan tidak pua. Aku akan membantai para eksekutif. Baik, baik. Perji. Raja, kau menekan dunia sendirian? Mereka cuma tulang lunak. Bukan masalah besar. Kuharap kau kembali memimpin 3 pasukan. Bahkan tahtaku bisa. Kumohon maafkan aku. Sekarang 4 lautan sudah tenang. Aku tak peduli 3 pasukan. Aku tidak paham urusan pemerintahan. Sekarang aku cuma ingin melakukan satu hal. Abu itu? Pulang makan hotpot bersama istriku. Suami sudah pulang. Xiao Sui mana? Main ke rumah teman sekelasnya. Sekarang semua tahu ayahnya adalah Raja Suantian. Pada berebut berteman dengannya. Ayo makan. Jangan buru-buru. Kerjakan hal lain dulu. Ada apa? Melahirkan adik laki-laki